sambut Mas Ahmad Fuady. Ya, luar biasa nih. 10 beasiswa lebih di 5 benua keliling dunia ya. Yang penting itu kita senang belajar. Yang penting senang belajar ya. Itu nanti kita akan kemana saja. Oke, nah pengen tanya nih, seorang Ahmad Fuady pernah nggak sih ngalamin yang namanya dilema, bingung? Pernah banget, Miss Mary. Khususnya ketika saya harus disuruh masuk pesantren. Oh, itu saya galaunya 4 tahun. 4 tahun kelar-kelar. Ya, karena pada saat itu, waktu itu Ahmad Fuady maunya saya SMA pinginnya ya? masuk SMA. Tapi ibu saya bilang, nak kamu nggak boleh masuk SMA. Karena Kenapa? nilai kamu bagus. Karena gitu kamu harus masuk pesantren. Nah itu kan saya bingung kan. Iya. Ngapain nilai bagus masuk pesantren? Saya bilang nanti saya jadi guru ngaji, ngapain juga. Nah saya nggak mau. Tapi karena dipaksa oleh ibu, dan saya orang Minang itu agak susah menolak kata ibunya. Udah pada tahu kan ada malin kundang ya. Nah, takut ya nanti durhaka jadi batu. Batu akik lagi gimana tuh coba. Gede banget. Iya. Jadi akhirnya dengan terpaksa, waktu itu terpaksa berarti akhirnya ya masuk dengan pesantren. terpaksa, kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang saya coba terima, dan itu yang terjadi selama 4 tahun. Oke, tapi menyesal nggak setelah melalui semua itu? Nah ini keajaiban ya. Menurut saya keajaiban kalau kita bisa membuka hati kita, mengikhlaskan dan menjalankan dengan sepenuh doa, niat, itu jalan terbuka. Jalan akan terbuka. Kalau bahasa Arabnya itu idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau kita sudah punya tekad, jalan akan terbuka lebar. Luar biasa. Ya. Tapi ini menarik nih. Kan biasa orang mau mengambil keputusan ya, biasanya kan ada 2 tipe nih, ada yang pakai logika, ada juga yang pakai hati. Dan seringkali orang itu bilang kalau ngambil keputusan hati harus plong, jangan terpaksa. Nah tapi justru yang Fuady lakukan ini dengan keterpaksaan justru malah membuah hasil dan malah jadi lebih lapang. Sebetulnya terpaksanya tetap ada. Tapi saya beruntung, guru-guru saya, kiai saya itu punya sebuah kepercayaan besar kepada sebuah kata yang namanya keikhlasan. Nah, konsep keikhlasan inilah yang kemudian mencoba saya pakai. Dan itu mengubah keterpaksaan itu menjadi sebuah aliran untuk mencoba berdamai. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan semuanya. Dan kedamaian itu mengantar kita kemana saja. Oke. Nah, Pak Heri saya mau tanya nih, kalau gitu yang mana? Jadi lebih bingung lagi nih, karena kalau kita ngambil keputusan, apakah mengikuti suara hati atau terpaksa juga nggak apa-apa? Ya. Yang saya tertarik justru ketika beliau tadi terpaksa ya, untuk mengikuti ibunya karena takut jadi batu akik tadi ya. Nah, yang paling penting Anda habis itu kan berdamai dengan situasi. Nah, proses ke arah perdamaian dengan diri Anda ini boleh nggak kasih contoh ke teman-teman? Iya. Ya, perdamaian ini tidak terjadi begitu saja. Saya dalam sehari itu bisa bolak-balik pikirannya. Tapi saya beruntung di sekitar saya ada role model, ada contoh teladan yang memanfaatkan dan yang menggunakan, mempraktekkan keikhlasan ini sehari-hari. Pada saat itu siapa? Contohnya guru saya. Guru saya di pesantren itu pagi ngajar, bahkan sebelum masuk kelas sudah ngajar. Kita itu udah dipanggil sama dia habis subuh, yuk ngumpul di tempat saya. Nanti pagi jam 7 masuk kelas. Siang nanti dia ngajar lagi. Malam kita udah ada di asrama, dia nanti datangin tuh ke asrama. Mana lagi pelajaran yang mau diterangin? Jadi dia bekerja 24 jam mengajar. Dan kita iseng Pak, nanya, emangnya gaji Ustadz berapa sih? Oh gaji saya 0. 0? Dan waktu itu kita berpikir, apa yang membuat dia bekerja extra miles dengan gaji 0? Inilah keikhlasan. Karena pengabdian saya ke sana. Dan yang lain itu adalah cara saya mengabdi ke yang atas, dan yang lain akan terbantu oleh itu. Ikhlas. Ikhlas. Ya. Oke, jadi balik lagi nih ke pertanyaan saya tadi, Pak Heri. Jadi mengambil keputusan walaupun sebenarnya terpaksa, nggak apa-apa. Asalkan nantinya berproses harus bisa kita ikhlaskan. Nanti mungkin kita ulangi di belakang ya. Jadi dalam hidup itu ada yang namanya, ada dua kondisi dalam kehidupan manusia. Kondisi pertama adalah orang-orang yang bisa bekerja sesuai dengan passionnya. Orang-orang yang bisa melanjutkan sekolah sesuai dengan passionnya. Ya, tapi tidak semua manusia akan dapat kondisi seperti ini, betul ya, Miss Mary? Ya, nah salah satunya beliau tadi ketika harus masuk pesantren Gontor ya, ya. Sebetulnya saya ingin katakan, ya, ada satu faktor lagi di atas passion yang jauh lebih penting dan lebih kuat, namanya etos. Bukan eros ya, ya, etos. Ya, etos itu adalah tadi
keinginan luar biasa, bahkan ada hasrat di sana, dan bahkan nafsu, ya. Dalam arti positif ya? Positif, yang gabungan jangan melotot dulu, ya, ya. Artinya hasrat dan nafsu, keinginan luar biasa, ya. Etos itu ya. Terus yang kedua yang lebih penting lagi, etos adalah semacam pandangan dan keyakinan hidup terhadap sesuatu yang mau kita capai. Ya, itu etos. Contoh ya. Etos mengenai kerja, Mas Fuad, ya. Tentang kerja. Oh, kerja itu amanah. Ada yang pernah dengar? Ya. Kerja itu mulia. Kerja itu suci misalnya ya. Kerja itu pengorbanan, ya. Kerja itu memberikan manfaat dan seterusnya. Maka orang yang punya etos bahwa kerja itu amanah, ya, dia terpaksa atau tidak, dia suka atau tidak, punya passion atau tidak terhadap pekerjaannya, terhadap sekolahnya, dia nggak peduli, ya. Karena bagi dia kerjaan itu, sekolah itu adalah amanah dari yang atas, ya. Maka ketika dia bekerja, maaf ya, dia bukan hanya merasa dikontrol oleh atasannya, oleh gurunya, tapi langsung Tuhan. Ya. Jelas sampai sini ya? Bagi mereka kerja itu adalah sebuah ibadah. Betul. Ya, harus dilakukan itu etos, salah satu contoh Miss Mary. Betul. Salah satu contoh etos. Jadi orang yang sudah sampai pada tahap etos, ya, dan untuk kita semua yang masih muda harus punya etos, baik dalam kerja, dalam sekolah dan seterusnya. Passion is no longer an issue. Ya, penting tapi tidak lagi wajib selama Anda punya etos, ya. Itu istilahnya Anda diteburkan ke medan kayak apa, selama Anda punya etos terhadap medan itu, Anda akan luar biasa. Iya. Nah, tapi ngomong tentang etos ya, Wadi ini, Mas Wadi adalah orang yang selalu berani bermimpi besar. Sama-sama saya, kita harus berani bermimpi besar. Saya juga. Sama, Pak Heri juga berani bermimpi besar ya. Kita semua berani. Bener-bener sama-sama. Tos dulu. Tos. Ya, oke. Nah, tapi ada saatnya di mana waktu itu Mas Wadi sempat juga nih merasa dilema. Karena punya cita-cita tinggi, punya mimpi besar, tapi waktu itu juga sempat hampir memutuskan untuk tidak meneruskan cita-citanya dan berhenti kuliah. Waktu itu ada satu kejadian yang sangat membuat Mas Wadi terpukul. Apa yang terjadi? Suatu hari ketika saya dulu kuliah di Bandung, tiba-tiba ada kabar dari kampung saya di Minang. Saya harus segera pulang. Dan saya nggak tahu apa tiba-tiba. Dan saya waktu pulang, nyampe di rumah, silakan masuk kamar. Dan yang di kamar itu sudah terbaring ayah saya. Ayah saya dalam posisi yang sudah sangat parah sekali. Dan saya masih bisa ngobrol selama 8 jam dengan beliau. Dan setelah itu pertemuan terakhir. Dan momen itu menurut saya momen paling membuat saya berada di tempat yang paling bawah dalam hidup saya menurut saya. Selain kehilangan orang yang sangat saya sayangi, juga masa depan saya. Kalau saya kembali ke Bandung, siapa yang membiayai saya kuliah? Ibu saya perlu membiayai adik-adik saya. Dan selama beberapa hari saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Saya pulang kampung aja bantu ibu saya, atau saya balik ke Bandung tapi saya nggak tahu bagaimana membiayai kuliah. Nah, saya ingat nih, orang Minang ini kan katanya terkenal suka berdagang gitu ya. Wah, saya kalau gitu berdagang aja untuk membiayai kuliah. Jadi saya beli bahan-bahan baju dari Bukit Tinggi, saya jual door to door di Bandung. Selama sebulan saya door to door kemana-mana, dan lumayan, nggak terlalu laku selama sebulan. Saya ragu, Pak, saya ini orang Minang asli apa enggak gitu ya. Itu Mas Wadi sendiri tuh sambil kuliah karena berusaha untuk mencari uang untuk menyambung kuliah ya. Dan akhirnya saya ragu lagi, ini nggak mungkin, nggak bisa, saya nggak punya cukup uang. Saya coba cara lain. Oh, kalau gitu saya jualan ilmu, maksudnya saya mengajar les. Ya lumayan lah berhasil. Tapi begitu selesai ujian akhir, itu yang les itu jarang. Artinya tidak ada penghasilan lagi. Karena ada masanya ya. Iya. Terakhir saya ketemu ternyata jalannya menulis. Dan waktu itu saya menulis, mungkin sama dengan coach kita ini suka menulis dari dulu. Saya kirim ke koran. Lumayan dapat honor 50.000 dulu. 50.000 dulu cukup buat hidup seminggu di Bandung. Tahun berapa tuh ya? Tahunnya tahun 94, 95. Okay. Dan tahun itu cukup ya. Tapi minggu depannya gimana? Oh, harus nulis lagi. Jadi setiap minggu saya harus menulis. Dan pelan-pelan saya bisa survive di Bandung, dan untung saya memutuskan untuk kembali. Kalau enggak mungkin saya jadi nelayan di kampung saya kali sekarang. Oke, dan akhirnya walaupun sulit, Mas Wadi tetap memutuskan untuk lanjut terus, dan sesuai dengan mantra yang Mas Wadi selalu bilang. Kalau saya ketemu sama Mas Wadi ini selalu ingat mantranya, Manjada Wajada. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh
Dia yang akan berhasil. Kita keluar dari zona nyaman dan ternyata itu adalah pilihan yang salah. Gimana tuh maksudnya? Apakah saya masih kerja atau mau sekolah atau misalnya menikah, yang mana yang harus dipilih? Jangan tiga-tiganya juga bisa. Misalnya ya. Betul. Dan itu bisa terjadi.